memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kiranya dalam keadaan yang sukacita, semangat di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu di hari Jumat. Dan mari saudara-saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu. Kita mengikuti persekutuan keluarga di petang hari ini. Nah saudara, untuk itu kita mau menyerahkan jam persekutuan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ketika kami merajut kehidupan kami, aktivitas kami hari ini, semuanya karena pertolongan Tuhan yang luar biasa baik di dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersyukur dan kami mau tak henti-hentinya mengungkapkan sukacita kami. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti persekutuan keluarga yang disiarkan secara online ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami. Setiap hati dan pikiran kami Engkau kuduskan, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup keseharian kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika di sebelah Anda ada Alkitab, mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab di kitab Yesaya pasal 56. Yesaya pasal 56 ayat 1, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-6 hingga ayat ke-8. Kita akan membaca Yesaya pasal 56, saudaraku, ayatnya yang pertama, dilanjutkan ayat 6 hingga ayat 8. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu ayatnya, mari baca bersama-sama dengan saya. Beginilah bunyi firman Tuhan, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Mari kita baca ayatnya yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka,
yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya ini. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang mau merenungkan dan melakukan firman-Nya di dalam hidup keseharian kita. Memang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat, umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, apa yang kita rasakan ketika mendengar lagu yang dicipta oleh Mas Pujiono, seorang yang asli Cilacap, wah, tetangga kita, saudara-saudara. Lagunya berjudul Manisnya Negeriku. Memang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Lalu apa saudara? Ragam umat, umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Wah, luar biasa nih lagunya, saudara. Nah, Mas Pujiono ini menggambarkan kepelbagaian, perbedaan yang ada di bangsa kita sebagai suasana yang manis bagaikan gula-gula. Nah, pertanyaannya, setujukah Bapak Ibu Saudara dengan pendapat Mas Pujiono tadi? Di satu sisi memang benar, Tuhan tidak menciptakan semua manusia itu sama. Kita berbeda, saudara. Saya berbeda dengan saudara. Kita berbeda mungkin dalam hal suku, dalam hal karakter, dan lain sebagainya. Kita berbeda sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Namun di sisi lainnya, saudaraku, tidak semua orang benar-benar menghargai perbedaan yang ada. Tidak jarang ya kita sendiri, saudara-saudara. Bukankah kadangkala kita masih menjadikan perbedaan suku dan budaya sebagai alasan untuk membuat jarak, bahkan menolak sesama kita? Kita masih menjadikan perbedaan agama misalnya sebagai senjata untuk saling menyerang, sebagai senjata untuk menjelek-jelekan, menyalahkan, dan menghancurkan kebersamaan.
Kita terusik dan hati menjadi panas, saudara, bila kita melihat simbol agama lain. Nah, di tengah perbedaan yang menurut saya kadang kurang manis seperti gula-gula, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, saudaraku? Nah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di tengah perbedaan yang kita hadapi, di tengah keberagaman yang ada di sekitar kita? Melalui Nabi Yesaya, saudara, Tuhan berfirman kepada umatnya bahwa keselamatan akan dinyatakan kepada umatnya, juga kepada bangsa lain. Saudaraku, Tuhan akan memakai umatnya untuk memperkenalkan cinta kasih-Nya kepada bangsa lain. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang Tuhan ingin anak-anaknya lakukan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, kalau saudara membaca di ayatnya yang pertama, saudara, ayatnya yang pertama, Yesaya 56 ayat 1, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Saudaraku, Tuhan mau agar anak-anaknya hidup taat, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, mengikuti apa kata Tuhan, tantangan terbesarnya adalah diri kita sendiri, saudara. Ketika kita disakiti, lebih enak kita balas menyakiti. Ketika kita dihujat, lebih enak kita balas menghujat. Bahkan kalau bisa hujatannya lebih dahsyat, berkali-kali lipat lebih sakit ketimbang hujatan yang kita terima. Atau kita juga bisa merasa diri lebih sempurna dari orang lain. Pokoknya orang lain itu tidak boleh bahagia. Pokoknya orang lain itu tidak boleh benar. Saya yang paling benar, saya yang harus bahagia, orang lain gak boleh. Sehingga yang menguasai diri kita bukan perkataan Tuhan, tapi apa, saudara? Ego kita sendiri. Terkadang kita dikuasai bukan oleh perkataan Tuhan, tetapi kesombongan kita sendiri. Terkadang juga bukan perkataan Tuhan, tetapi kebencian kita sendiri. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan di ayat yang kedua? Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudara, ayat 2 berbicara soal memelihara hari Sabat, memelihara kekudusan. Ayat 3 dan ayat 4 bicara soal menegakkan keadilan. Pertanyaannya, saudara, kenapa Tuhan bicara soal menegakkan keadilan? Karena pada saat itu bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel acap kali tidak taat, tidak konsisten pada Tuhan, dan suka bertindak tidak adil terhadap sesamanya. Maka dari itu, saudara, Tuhan juga menyatakan karya keselamatan dan kasih-Nya kepada bangsa lain, tanpa melihat apa latar belakang kebangsaan dan keberadaan fisiknya. Kasih Tuhan dinyatakan dengan memberikan penghiburan dan janji pengharapan kepada bangsa lain, dengan membawa mereka ke gunungnya yang kudus dan memberi kesukaan kepada mereka di rumah doanya. Kita bisa membaca di ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Dari Yesaya pasal 56 ayat 1, juga ayat 6 hingga ayat 8, apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini, saudara? Firman Tuhan ingin bicara, kasih Tuhan bukan menghilangkan perbedaan, tetapi kasih Tuhan itu semata-mata bicara soal menghargai perbedaan. Sekalipun berbeda, saudara, Tuhan menghendaki kita agar selalu memberi ruang kepada perbedaan sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan karyanya bagi siapapun di sekitar kita. Konkretnya, kita harus membuka diri, saudara. Sebagai orang Kristen, kita harus membuka diri. Apa artinya membuka diri?
Membuka diri itu berarti kita menyambut siapa saja, mengutamakan siapa saja. Dan jangan lupa, kalau kita siap membuka diri, berarti kita juga harus siap tersakiti dalam keterbukaan. Justru itu seninya di dalam mengikut Tuhan, saudara. Saya kira ketika kita membuka diri, kita menjadi cerminan Yesus bagi banyak orang, kita bisa menghargai perbedaan, maka niscaya banyak orang akan menyadari siapa Yesus sebenarnya dari diri ibu bapak serta saya sendiri. Wah, ibu itu kok selalu bantu saya. Mau kemana, Bu? Mau ke gereja, ada persekutuan. Gerejanya mana? GKI Karanglewas. Oh, orang Kristen ternyata benar-benar baik ya, apik ya. Kayak lho Pak, sing gerejane GKI Karanglewas sebelahnya Polsek. Wah, wajan wonge apik tenan. Isu-isu aku wis dikei sarapan. Wah, luar biasa, saudara. Jangan sampai kayak si sombong metu omah gerejane endi kowe? Lah, kowe kae to sing wingi judesi aku. Kae to sing wingi judesi kowe. Wah, bebah lah. Yo kae jenenge Indra kowe lah. Kae nek ora salah gerejane sebelah Polsek Purwokerto Barat. Wah, bocahe sombong tenan. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita jadi terkenal justru bukan karena kasih Yesus, tetapi kita terkenal karena keburukan yang kita buat sendiri. Maka dari itu saudara, pakailah kacamata kasih Tuhan ketika kita memperlakukan sesama. Termasuk ketika berjumpa dengan orang-orang yang rodo angel. Kasih Tuhan menguatkan iman, sekaligus menguji kesabaran saudara dan saya. Sejauh mana iman kita tetap teguh bertahan, bahkan mengasihi dan mengayomi orang-orang yang berbeda dengan kita. Kalau tadi kita diajak untuk membuka diri, saudara, selanjutnya kita diajak untuk memberi diri, jadi berkat untuk banyak orang. Bukan jadi berkat untuk teman kita, bukan hanya jadi berkat untuk orang-orang antar jemaat di GKI Karanglewas, tetapi jadi berkat untuk banyak orang yang agamanya berbeda, yang sukunya berbeda. Apapun keunikan mereka, jadilah berkat. Nah, saudara-saudara, tentu perjalanan hidup kita tidak selalu nyaman. Ada banyak orang mungkin yang tidak suka dengan kita. Tetapi apa kata firman Tuhan? Berkati, berkati, berkati. Jangan kutuki. Jangan terbalik, saudara-saudara. Nah, saudara, hal ini bukan berarti saya mengajak saudara untuk terima nasib. Disakiti dan dilukailah, terima nasib saja, bukan. Tetapi kita itu hidup di dunia ini untuk memperjumpakan cinta kasih dan teladan hidup Kristus bagi sesama. Dan kasih Yesuslah sesungguhnya yang membuat perbedaan itu menjadi manis gula-gula. Kalau tadi lagunya Mas Pujiono, memang manis, manis gula-gula. Nah, manis gula-gulanya itu ada karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Maukah kita memperjumpakan diri kita, hidup kita dengan sesama, dan kasih Yesus yang menjadi pengikatnya? Siapa tahu ada banyak jiwa yang sebetulnya mengagumi Yesus ketika melihat kehidupan keseharian Anda dan saya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Andai rumah dambaan hati, tempat berbagi suka dan duka. Walau ada perbedaan, kita
bersama dalam kasih-Nya, di mana anak-anak nyanyi terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Andai kasih satukan hati dan harapan jadi kenyataan, walau kita jauh terpisah, tetaplah bersatu. Kasih satukan kita bersama, di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya, di mana anak-anak nyanyi terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kasih dan milik kita, kasih dan milik kita, kasih dan milik kita, kasih dan milik kita. Di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya, di mana anak-anak nyanyi terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya, kita hidup bersama, kita hidup bersama, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami renungkan, yang mengajak kami untuk tetap menjadi saluran berkat Tuhan di tengah perbedaan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami, sekalipun kami hidup di tengah keberagaman, tetapi kami dapat memaknai kehadiran orang yang berbeda dengan kami dengan penuh sukacita. Karena melalui itulah Yesus, Engkau boleh kami tampilkan di dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh mengagumi akan Engkau. Tuhan, ketika perbedaan yang kami hidupi mungkin sesekali tidak menghadirkan harmoni, tidak menghadirkan kedamaian, namun Tuhan, kami percaya kasih-Mu mengubah kami, kasih-Mu memperbaharui diri kami, sehingga kami boleh tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas luka dengan luka, tetapi kami mau meresponnya dengan kasih Tuhan, dengan hati yang mau mengampuni dan mengasihi. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi terang-Mu, termasuk ketika kami merajut kehidupan kami di negeri ini, di negeri yang majemuk, yang dipenuhi dengan kepelbagaian yang ada.
Kami bersyukur karena Tuhan memberikan keanekaragaman, kepelbagaian yang ada di sekitar kami. Tuhan, secara khusus di dalam syafaat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus juga GKI Karanglewas. Tuhan memberkati apabila dalam waktu-waktu ke depan gereja kami akan merencanakan ibadah onsite. Tuhan juga boleh memberkati setiap perencanaan yang ada, sehingga ibadah onsite yang akan digelar di dalam waktu-waktu yang masih harus ditentukan dapat menjadi ibadah yang terus memelihara kehidupan kami. Kami juga Tuhan bersyukur dan bersukacita karena sahabat kerabat kami, Ibu Elisa Trihandayani, berulang tahun. Tuhan anugerahkan 1 tahun usianya di tanggal 20 Agustus. Kami percaya damai sejahtera dan kasih Tuhan beserta dengan Ibu Lisa. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberikannya kesehatan, Tuhan memberikan juga sukacita yang melimpah-limpah, sehingga Ibu Lisa sekeluarga boleh merajut kehidupannya dengan semangat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bagi setiap kami juga Tuhan juga boleh memberkati ketika kami berada di dalam sukacita kami. Kiranya juga Engkau boleh senantiasa hadir dan kami boleh semakin memuji nama Tuhan. Pun di dalam pergumulan kami yang sedang kami hadapi, kami juga boleh semakin mengingat nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau menyandarkan hati segenap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan sekaligus sahabat yang selalu menolong dan menjamah kami. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Ada banyak permohonan kami, ada banyak syafaat kami. Tetapi kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saat ini. Biarlah Engkau menjamah dan memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan keluarga di tanggal 21 Agustus ini telah selesai. Kiranya damai dan kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Nah saudaraku, informasi untuk ibadah minggu di tanggal 23 Agustus 2020, kita akan bergabung mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun ke-32 Sinode GKI. Maka dari itu saudara-saudara, ibadah GKI Karanglewas secara online ditiadakan di pukul 7 dan kita akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah syukur oleh YKB GKI TV di pukul 9 pagi. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergabung dan beribadah sekaligus merayakan hari ulang tahun Sinode GKI jam 9 pagi hari Minggu tanggal 23 Agustus. Link YouTube akan dibagikan di WhatsApp keluarga Cemara. Nah saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat di malam hari nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.